Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Rosiana. Saya dari kelas 4 H Manajemen. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Ardi Hidayat SEMM. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang APBN, serta terbentuknya APBN dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam tersusunnya APBN di Indonesia? APBN merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan tahunan pemerintah negara yang dibuat oleh pemerintah, lembaga eksekutif negara, dan disetujui oleh DPR RI, lembaga legislatif. Proses terbentuknya APBN, yang pertama, perencanaan dan penetapan APBN yang disusun oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Yang kedua, pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan pertimbangan masukan DPD. Dan yang ketiga, pelaksanaan dan pengawasan APBN. Dan yang keempat, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Presiden selambat-lambatnya 6 bulan setelah anggaran berakhir. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyusunan APBN adalah Presiden selaku Kepala Negara, Menteri Keuangan, Panitia Anggaran DPR, dan Kementerian secara lembaga teknis terkait. Nomor 2, coba bandingkan antara APBN dalam era Orde Baru dengan APBN era otonomi daerah. Pos-pos manakah yang secara signifikan membedakan di antara kedua jenis bentuk APBN tersebut? Perbandingan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari kontrol pusat dalam Orde Baru menjadi desentralisasi keputusan dan otonomi keuangan daerah. Dalam APBN Orde Baru, pemerintah pusat memiliki peran yang lebih dominan dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Sementara itu, APBN dalam otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Nomor 3, kebijakan anggaran dibedakan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara yang seimbang, yang defisit, dan yang surplus. Manakah di antara bentuk kebijakan anggaran tersebut yang baik untuk negara Indonesia yang saat ini? Pemilihan bentuk kebijakan anggaran yang baik tergantung pada kondisi ekonomi dan jangka pendek serta jangka panjang pemerintah. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan tingkat utang negara, stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan investasi dalam pembangunan infrastruktur, serta perlindungan dan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penting untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi, sektor-sektor yang membutuhkan investasi, tingkat utang negara, dan stabilitas keuangan. Kebijakan yang tepat adalah hasil dari analisis mendalam yang melibatkan para ahli ekonomi dan kebijakan pemerintah. Nomor 4, penarikan pajak sebagai sumber pendapatan negara akan mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Menaikkan pajak yang tinggi dapat mengurangi motivasi individu untuk bekerja keras, karena mereka merasa bahwa sebagian besar penghasilan mereka akan disita oleh pemerintah. Ini dapat mengurangi investasi untuk meningkatkan produktivitas kerja yang lebih baik. Selain itu, pajak yang tinggi juga dapat mengurangi kemampuan individu untuk menabung. Setelah membayar pajak yang besar, pendapatan yang tersisa mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mengurangi kemampuan untuk menyisihkan uang dan menabung untuk masa depan. Apakah ada keterkaitan antara alokasi, anggaran pendapatan, dan belanja negara dengan struktur perekonomian dan perubahannya? Pengaruh terhadap sektor ekonomi melalui anggaran, pemerintah dapat memberikan prioritas kepada sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Misalnya, jika pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana sektor infrastruktur, maka hal tersebut dapat menabung. Pengaruh terhadap sektor ekonomi melalui anggaran, pemerintah dapat memberikan prioritas kepada sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Misalnya, jika pemerintah
mengalokasikan lebih banyak dana sektor infrastruktur, maka hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan industri terkait lainnya. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat membentuk struktur perekonomian dengan memberikan dorongan pada sektor-sektor yang nomor 6, anggaran belanja pembangunan disusun untuk mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas-prioritas, dan program-program pembangunan di setiap tahun anggaran. Tujuan dari penyusunan anggaran belanja pembangunan adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, guna mencapai hasil yang diharapkan dalam pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang, penggunaan yang profesional, dan penggunaan dana yang transparan dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Jelaskan bagaimana pajak dan tarif impor dapat digunakan sebagai untuk realokasi faktor-faktor produksi. Nomor 7, jelaskan bagaimana pajak dan tarif impor dapat digunakan untuk realokasi faktor-faktor produksi. Karena bahan-bahan serta alat-alat mesin yang bersifat padat, harga digunakan tarif rendah yang bertujuan agar para produsen dapat mengolah bahan baku menjual barang jadi yang bentuknya disertai pada dengan kekompakan kerja yang lebih luas. Dan yang terakhir, nomor 8, benarkah bahwa pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara di Indonesia masih perlu ditingkatkan? Benar, karena sistem pemungutan pajak yang kurang efektif dan efisien, maka kebijakan perpajakan untuk tujuan alokasi faktor-faktor produksi belum dikatakan berhasil dan masih perlu ditingkatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.